Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu dalam lindungan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum masuk ke videonya, perkenalkan saya Ahmad Zaki dan teman saya Dia Absarina. Di sini kami berdua akan mempresentasikan salah satu paper yang berjudul yaitu pengawasan syariah terhadap lembaga keuangan Islam. Yang pertama ada tata kelola perusahaan di lembaga keuangan Islam. Lembaga keuangan Islam atau di Islamic Financial Institutions adalah lembaga keuangan yang secara resmi mematuhi syariat Islam dalam aktivitasnya. Tersedia di banyak negara, termasuk bank, perusahaan asuransi, reksadana, hedge fund, dan penerbit obligasi syariah yang diatur oleh bank sentral, otoritas pasar modal, dan regulator lainnya. Lalu dibentuk beberapa organisasi. Yang pertama yaitu Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions pada tahun 2008. Yang kedua ada di Islamic International Financial Market pada tahun 2009. Dan yang ketiga ada di Islamic Financial Standard Board pada tahun 2009. Untuk definisi pengawasan syariah dibagi menjadi beberapa pendapat dari kalangan ulama. Yang pertama yaitu dari Sehata. Sehata mengatakan bahwa pengawasan syariah yaitu sebagai sebuah proses peninjauan, penyelidikan, dan analisis semua pekerjaan, tindakan, dan perilaku yang dilakukan oleh setiap individu, kelompok, lembaga, dan unit bisnis untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap syariah. Berbeda halnya dengan Abu Guda. Nah, menurut Abu Guda dalam definisinya itu beliau membatasi pengawasan syariah hanya pada institusi saja. Selain itu, Abu Guda juga menyoroti bahwa pengawasan syariah memiliki berbagai tujuan. Nah, ada definisi menurut ATEA gitu ya. Pengawasan syariah itu berfokus pada pekerjaan awal pengawasan syariah selama tahap awal pengembangan lembaga keuangan Islam. Tetapi beliau meminggirkan pentingnya pekerjaan rutin yang dilakukan oleh pengawas syariah. Kemudian penulis menyimpulkan pengawasan syariah itu sebagai proses pencegahan, perbaikan, dan pelengkap dari kontrol, tinjauan, dan analisis semua aktivitas baik itu produk, kontrak, dan transaksi lembaga keuangan Islam, mulai dari penggabungan lembaga keuangan Islam dan seterusnya. Pentingnya pengawasan syariah. Pengawasan syariah penting dalam struktur tata kelola LKI dan berasal dari 5 sumber yaitu agama, sosial, ekonomi, hukum, dan pemerintahan. Yang pertama agama, berperan untuk memahami dan menginterpretasikan prinsip-prinsip syariah kepada orang lain. Yang kedua sosial, adanya pengawasan syariah memiliki posisi yang dihormati di dalam komunitas muslim dan secara material berasal dari kekuatan sosial para ulama syariah untuk memberikan kepercayaan kepada pemangku kepentingan tentang legitimasi transaksi. Yang ketiga ekonomi. Pengawasan syariah memiliki kekuatan ekonomi dan menegaskan tidak adanya ketidakadilan dan eksploitasi dalam transaksi dan tidak terjadinya bunga atas pinjam-meminjam. Yang keempat ada hukum. Kekuatan hukum pengawasan syariah dapat berasal dari berbagai sumber. Tata kelola ini mensyaratkan adanya Dewan Pengawas Syariah di setiap bank syariah untuk dilisensikan sebagai bank Islam. Dan yang terakhir ada pemerintahan. Anggaran dasar LKI mencakup penunjukan syariah sarjana oleh pemegang saham untuk mencerminkan komitmen dalam menjalankan bisnis sesuai dengan syariah. Biasanya dialokasikan di bawah pemegang saham untuk menekankan keunggulannya di atas yang lain dan mengkonfirmasi otoritasnya dalam mengarahkan kegiatan LKI. Pada poin keempat, di sini adanya pengawasan syariah membawa beberapa manfaat dan biaya bagi lembaga keuangan Islam. Sisi manfaat dari pengawasan syariah ini termasuk kontrol atas lembaga keuangan Islam, bimbingan kepada manajemen, dan tata kelola yang lebih baik. Penelitian sebelumnya pernah membahas beberapa manfaat dan biaya ini secara individual. Tapi pada penelitian kali ini mengumpulkan semuanya bersama dengan semua biayanya. Para ulama syariah mengontrol kontrak lembaga keuangan Islam dengan menyetujuinya pada tahap awal. Pada akhir tahun, mereka mengaudit kontrak yang telah selesai dan mengeluarkan laporan tahunan syariah untuk mengungkapkan pendapat mereka dalam kegiatan lembaga keuangan Islam. Nah, di sisi lain, biaya pengawasan syariah itu termasuk remunerasi tetap, pengurangan investasi lembaga keuangan Islam,
dan hilangnya kepercayaan pemangku kepentingan. Di LKI atau Lembaga Keuangan Islam, remunerasi direksi biasanya terkait dengan laba bersih tahunan. Sedangkan remunerasi ulama syariah adalah jumlah tetap independen dari laba bersih. Yang kelima ada bentuk pengawasan syariah. Pengawasan syariah beroperasi di level makro atau level negara dan level mikro di tingkat kelembagaan. Pada level makro, dilakukan oleh Lembaga Nasional SSC untuk membantu LKI dalam mempertahankan pengawasan syariah mereka. Pada level mikro, dilakukan oleh SSC atau perusahaan konsultan syariah untuk mengawasi pengawas syariah setempat. Kemudian, pada poin ke-8, tujuan utama dari pengawasan syariah itu memastikan bahwa semua kegiatan lembaga keuangan Islam itu sesuai dengan aturan dan prinsip syariah Islam. Kemudian dari situ tujuan pengawasan syariah dibagi menjadi 4 gitu ya. Yang pertama, ulama syariah mengawasi kegiatan untuk memastikan kepatuhan lembaga keuangan Islam gitu ya terhadap syariah dengan mencocokkan produk dan kontrak dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, yang kedua yaitu adanya pengawasan syariah yang mempresentasikan pemegang saham dalam meninjau pendapatan yang dihasilkan pada akhir tahun untuk memastikan legitimasinya. Nah, yang ketiga, di sini ulama syariah juga mendidik modal manusia dalam aturan dan prinsip syariah untuk memahami visi lembaga keuangan Islam gitu ya dan mencapai tujuannya. Dan yang terakhir, keempat, adanya pengawasan syariah itu untuk meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap produk dan kegiatan lembaga keuangan Islam. Yang ketujuh ada fungsi pengawasan syariah. Untuk mencapai tujuan tersebut, diusulkan 2 fungsi, yaitu membimbing dan mengandalkan. Fungsinya meliputi revisi kebijakan, kontrak, dan kesepakatan dan melatih manajemen dalam menetapkan aturan syariah. Lalu fungsi DPS dapat diklasifikasikan menjadi fungsi pengawasan dan konsultasi. Pada poin selanjutnya, apa sih kira-kira yang menjadi keterbatasan dalam paper kali ini gitu ya? Disebutkan di sini konsep-konsep yang tercakup dalam makalah atau paper ini itu dapat digunakan sebagai platform untuk mengidentifikasi peran DPS dalam struktur tata kelola lembaga keuangan Islam. Nah, namun di sini tuh masih ada sejumlah keterbatasan dalam penelitian ini gitu ya. Yang pertama itu penelitian ini tidak membahas bentuk-bentuk pengawasan syariah di wilayah geografi lain seperti negara-negara Timur Tengah dan Timur Jauh yang memiliki jumlah lembaga keuangan Islam yang signifikan gitu. Dan yang kedua, studi ini tuh menekankan peran DPS dan mengecualikan peran bentuk-bentuk alternatif yang mungkin memiliki dampak berbeda pada tata kelola lembaga keuangan Islam. Nah, yang ketiga, studi ini tuh mengecualikan dampak pemangku kepentingan lembaga keuangan Islam terhadap peran DPS. Yang kesembilan ada rekomendasi untuk perbaikan. Untuk meningkatkan kinerja pengawasan syariah, ada beberapa rekomendasi. Pada level makro, standar tata kelola AOIV perlu ditegakkan pada IV daripada digunakan pada dasar pelengkap untuk menstandarisasi pekerjaan di antara IV. Pada tingkat mikro, direkomendasikan untuk membentuk komite tata kelola di setiap IV dan menetapkan kode etik beserta kebijakan internal. Selanjutnya, direkomendasikan untuk menempatkan ulama syariah di bawah pemegang saham dalam bagan organisasi untuk menekankan independensi mereka dari organ pemerintahan lainnya. Dan ulama syariah perlu mendapatkan lebih banyak pengalaman di bidang keuangan, ekonomi, dan komersial hukum untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam konteks kegiatan keuangan. Baik, mungkin itu saja ya teman-teman pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi tambahan ilmu pengetahuan kita. Dan kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dikoreksi. Bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Dan terakhir jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share. Dan tentunya terima kasih teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.